Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dian Despiani Fatimah dari kelas BK 3A dengan NIM C208620182. Nah, di sini saya akan membuat suatu video yang berdasarkan tugas dari Bapak Muhammad Muhajirin MPD yang menugaskan tentang teknik keterampilan dasar konseling. Nah, di sini saya akan menerangkan beberapa teknik yang telah dibahas selama satu semester ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu ada beberapa teknik yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam menjalankan sesi konselingnya. Nah, teknik yang pertama yaitu invitation skill. Yang kedua, paraphrase skill. Yang ketiga, reflection to feeling. Kemudian yang keempat, reflection to meaning. Dan yang kelima ada summarizing. Kemudian yang keenam itu ada konfrontasi atau ketidakselarasan. Yang ketujuh ada goal setting. Dan yang kedelapan itu ada termination. Nah, 8 teknik ini sudah dipelajari selama satu semester di semester 3 oleh Bapak Muhammad Muhajirin MPD. Kemudian saya di sini akan mencoba menjelaskan satu persatu di antara teknik-teknik yang sudah disebutkan oleh saya tadi. Yang pertama yaitu ada teknik invitation skill. Nah, teknik invitation skill ini merupakan building rapport atau suatu teknik yang membangun suatu hubungan atau komunikasi antara konselor dengan kliennya, sehingga di sini dapat dipandang jalannya sebuah sesi konseling itu baik, dapat dikatakan baik itu dilihat dari dapat dilihat dari hubungan atau membangun suasana yang dibangun oleh seorang konselor. Nah, di sini seorang konselor itu perlu membangun trust yang dimana ketika trust itu muncul atau naik dari diri seorang klien, nah trust itu akan bisa menghilangkan sebuah resistensi dalam diri klien. Yang tadinya diri klien itu merasa takut dan tidak terbuka kepada seorang konselor, dia itu akan merasa lebih membukakan dirinya untuk lebih banyak bercerita kepada konselor. Nah, seperti itu. Kemudian perlu diketahui juga di sini dalam invitation skill itu ada dua teknik, yaitu teknik nonverbal dan verbal. Nah, teknik verbal itu menggunakan kata-kata seperti biasa, dan yang teknik nonverbal itu adalah teknik yang menggunakan postur tubuh misalkan, atau kontak mata, kemudian gestur, gerakan, posisi, dan bisa juga dari sentuhan atau suara. Nah, dalam invitation skill ini ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang konselor ketika sesi konseling berjalan. Yang pertama yaitu attending atau menghadiri gitu ya, dengan cara satu, membukakan pintu, kemudian menanya kabar, yang seperti itu. Dan yang kedua yaitu matching and mirroring. Ketika seorang klien duduk di depan kita bisa mematchingkan posisi kita dengan klien agar klien itu merasa sama dengan dengan si konselor, karena si konselor itu tidak merasa mengadili atau menghakimi seorang klien tersebut. Dan yang ketiga yaitu diadakannya kontrak sesi konseling antara klien dengan konselor, seperti itu. Nah, yang kedua ada teknik paraphrase skill. Paraphrasing ya. Paraphrasing itu merupakan teknik keterampilan dasar yang digunakan oleh seorang konselor ketika mereka
dengan cara memparafrasekan kata-kata yang diungkapkan oleh seorang konseli sebelumnya. Nah, paraphrase skill ini bertujuan untuk menjadikan klien itu lebih memahami apa yang terjadi atau permasalahan apa yang terjadi dalam hidupnya. Kemudian selain itu juga paraphrase skill ini membantu seorang konselor untuk memahami si konselinya, dan di situ juga bisa merasa si konseli itu dapat merasa dapat merasa dipahami gitu, dimengerti oleh seorang konselor ketika mereka bercerita. Nah, teknik paraphrase skill ini yaitu bisa disebut dengan di dalamnya itu ada teknik terapeutik atau membeo, mengulang kembali apa yang telah diucapkan oleh klien gitu ya, mengulang kembali. Nah, paraphrase yang efektif itu diantaranya ketika sesi konseling berjalan, klien itu dapat merasakan adanya kebersamaan ketika sesi konseling dan merasa sangat dipahami oleh seorang konselor. Disitulah keefektifan dalam memparafrase, karena tidak ada seorang konselor yang bersikap menghakimi seperti itu. Nah, kemudian perlu kita ingat ya bahwa parafrase itu bukan menginterpretasi pemikiran, sehingga kalau menginterpretasi itu kayak menghakimi gitu ya, mengadili, sehingga konseli itu merasa terpojokan. Jadi kalau misalkan memparafrase, jangan sampai seorang konselor itu memojokkan seorang konseli. Kita harus bisa memahami apa yang mereka rasakan. Nah, contohnya dia tidak mengizinkan saya untuk melamar pekerjaan itu, tetapi dia menggagalkannya, dan sebenarnya dia juga tidak membiarkan saya untuk pergi meninggalkan kota ini. Clue-nya itu kita bisa lihat bahwa di situ adalah dia tidak ingin berpisah dengan saya, misalkan ya, dengan si klien tersebut. Dia itu tidak ingin berpisah dengan klien tersebut. Jadi parafrasenya ini seperti ini. Kita bisa memparafrasekannya dengan menanyakan kembali, apakah Anda merasa bahwa ia itu sebenarnya takut berpisah dengan Anda, atau takut kehilangan Anda gitu kan. Nah, itu adalah suatu parafrase yang diungkapkan oleh seorang konselor, contohnya ya, dan masih banyak parafrase lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada reflection to feeling. Nah, teknik ini adalah teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk memantulkan sebuah perasaan yang terjadi atau sikap yang terjadi yang dikandung oleh seorang klien, atau yang dilihat dari perkataan-perkataan yang telah dilontarkan oleh seorang klien. Nah, biasanya respon yang digunakan oleh seorang konselor dalam menanggapi si konseli ya dalam sesi dalam keterampilan reflection to feeling ini, yaitu seperti kata sepertinya bla 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 bla, kemudian tampaknya seperti ini. Nah, itu contohnya. Misalkan contohnya dalam suatu kalimat ya, Bu, saya itu sudah belajar dengan giat, dan sebelum UAS juga saya sudah bersungguh-sungguh atas belajar saya sebelum UAS itu. Tetapi kenapa nilai yang diterima itu jauh berbeda, lebih bawah dibandingkan apa yang telah saya harapkan gitu. Karena saya ini sebelumnya sudah belajar dengan giat, tapi kenapa nilainya ini sangat kecil?
Lalu konselor bisa menjawab seperti ini di reflection to feeling. Nah, sepertinya Anda itu merasa kecewa, merasa merasa kesal dengan apa yang terjadi karena nilai UAS Anda itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Nah, itu adalah suatu reflection to feeling yang mana konselor memantulkan perasaan si konseli dengan rasa empati, dengan rasa memahami gitu ya. Kemudian yang keempat ada reflection to meaning. Nah, reflection to meaning ini adalah teknik keterampilan yang digunakan oleh seorang konselor untuk memaknai kata-kata yang telah diungkapkan atau dilontarkan oleh seorang konseli. Nah, kata-kata yang dipakai yang biasa digunakan oleh seorang konselor umumnya itu misalkan ada kalimat pada dasarnya, kemudian pada intinya, kemudian ada mungkin kata lain gitu ya. Nah, dapat kita dapat kita lihat contohnya, misalkan saya sangat tidak suka dengan pacar saya karena pacar saya itu selingkuh dengan teman saya waktu SMP. Saya tidak suka kepada pacar saya sudah baik kepada dia, tapi dia malah tidak memberikan feedback yang baik terhadap saya. Nah, di sini di dalam reflection to meaning ini seorang konselor dapat merefleksi, meminingkan, memaknai apa perkataan yang diungkapkan oleh seorang klien dengan cara begini. Pada dasarnya Anda itu merasa kecewa dengan pacar Anda yang awalnya kamu itu merasa kamu percayai, tapi sekarang kamu dihianati. Nah, dari dihianati itu terdapat kata meaning ya, terdapat maksud yang yang diungkapkan oleh seorang klien tersebut tadi. Yang tadinya disebutkan bahwa klien itu merasa kecewa, kemudian merasa dihianati. Nah, disinilah seorang klien dapat memaknai dan seorang konselor juga dapat memaknai hal tersebut sehingga keduanya bisa paham makna dari permasalahan yang terjadi gitu. Kemudian yang kelima ada summarizing. Nah, summarizing ini yaitu teknik keterampilan dasar yang digunakan oleh seorang konselor untuk menyimpulkan atau meringkas suatu kata-kata yang telah diungkapkan oleh seorang klien. Nah, summarizing ini terdapat dua bagian ya, atau bisa dikatakan ada dua perbedaan. Yang pertama yaitu summarizing bagian, dan yang kedua yaitu ada summarizing akhir. Yang summarizing yang betul-betul meringkas dan menyimpulkan percakapan dari awal hingga akhir. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu summarizing bagian. Nah, summarizing bagian ini yaitu kesimpulan yang dibuat oleh seorang konselor yang mana hanya sebagian saja yang disimpulkan oleh seorang konselor dari beberapa ungkapan yang diungkapkan oleh seorang klien. Sementara summarizing yang betul-betul berakhir itu adalah summarizing yang menyimpulkan dari awal hingga akhir apa yang diungkapkan oleh seorang klien. Nah, perbedaannya juga kita bisa lihat di
dalam kata-kata yang selalu diungkapkan oleh seorang konselor. Di sini kalau seorang konselor bisa membedakan. Di sini summarizing bagian dan di sini summarizing untuk summarizing yang betul-betul untuk mengakhiri suatu sesi. Nah, di summarizing bagian kita itu sebagai konselor bisa menggunakan waktu dengan misalkan sementara ini, sejauh ini, sampai saat ini, kemudian selama ini kita bisa membahas gini. Dan sementara ini dapat kita simpulkan bahwasannya kamu itu mengalami suatu permasalahan yang seperti ini gitu ya. Jadi seorang konselor di sini harus memaparkan kembali apa yang telah diungkapkan oleh seorang konseli kepada konselor dari awal hingga saat itu. Kemudian kata-kata atau yang selalu diungkapkan oleh seorang konselor untuk mendahului summarizing ini adalah, dalam summarizing akhir itu biasanya konselor memakai kata-kata sebagai kesimpulannya dapat kita simpulkan dari awal hingga akhir percakapan yang telah kami bicarakan dari awal sesi, kemudian sampai saat ini, dan waktu sudah menunjukkan pukul 10 misalkan gitu ya, dan sesi ini harus diakhiri. Mungkin kesimpulannya bahwasannya permasalahan yang Anda hadapi seperti ini, kemudian kamu ini harus seperti ini. Jadi di situ apa yang telah konseli ungkapkan, konselor itu harus mengulanginya di saat itu juga, seperti itu. Nah, kemudian ada keterampilan yang keenam. Nah, keterampilan yang keenam ini adalah konfrontasi. Ya, konfrontasi itu adalah keterampilan yang digunakan ketika ada suatu kata-kata atau perbuatan atau perilaku nonverbal yang menunjukkan kesenjangan antara klien tersebut. Jadi menunjukkan ketidakkongruenan dalam diri klien tersebut. Nah, konfrontasi itu dapat dibedakan di sini ada empat konfrontasi. Yang pertama yaitu antara dua pernyataan yang diungkapkan oleh seorang klien. Contohnya, klien itu mengatakan satu pihak, ya, klien itu mengatakan satu pihak yang ada di dalam dirinya. Misalkan, dia sangat memperhatikan pacarnya, tapi dalam pernyataannya yang lain, dia juga menyatakan bahwa dia itu malas menghubungi pacarnya tersebut. Artinya dia itu selalu memerhatikan namun tidak ada komunikasi yang terjalin pada dirinya, sehingga hal itu menjadikan kutipan untuk konfrontasi tidak adanya ketidakkongruenan dalam diri klien tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada kongruen namanya, konfrontasi antara perkataan dan apa yang dilakukan oleh seorang klien. Misalkan klien tersebut mengatakan seperti ini, saya sangat berminat untuk mengambil tes pegawai negeri di sana. Saya ingin mengikutinya. Tapi di sisi lain dia itu tidak berangkat kepada ke tempat tesnya misalkan, seperti itu. Hal tersebut dapat dilihat ketika dia ada kemauan untuk mengikuti, ketika dia ada minat untuk mengikuti tes, tapi dia tidak melakukan melakukan action untuk pergi ke tempat tesnya. Hal itu adalah suatu ketidakkongruenan antara perkataan dengan apa yang dilakukan oleh seorang klien.
Nah, yang ketiga ada konfrontasi antara pernyataan dan tingkah laku dari seorang klien tersebut. Nah, misalkan klien itu menyatakan bahwa dirinya itu sangat senang bertemu dengan pacarnya, tetapi sewaktu-waktu dia bercerita lagi, raut mukanya itu sedih misalkan ya. Nah, dapat dilihat. Oh, maaf. Nah, di sini ini adalah ketidakkongruenan antara antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal yang dilakukan oleh seorang klien. Nah, ketika misalkan seorang klien ini menyatakan bahwa dia itu sangat senang bertemu dengan pacarnya, tapi ketika seorang klien itu seorang konselor itu melihat bahwa dirinya itu tidak menunjukkan ketidakbahagiaan yang benar terjadi pada dirinya saat dia bertemu dengan pacarnya. Artinya, di sisi lain dia mengatakan bahwa dia itu sangat bahagia bertemu pacarnya, dan di sisi lain raut mukanya itu sangat menyedihkan misalkan gitu ya. Nah, itu adalah suatu ketidakkongruenan antara perkataan atau pernyataan yang diungkapkan oleh seorang klien dan tingkah laku nonverbal yang terjadi pada klien tersebut. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada konfrontasi antara dua perilaku nonverbal. Contohnya, kaki saya gemetar, itu ungkapan seorang klien, kaki saya gemetar, tapi seorang konselor melihat raut wajahnya dia itu tersenyum. Ketika misalkan diadakan diadakan interview, dia itu tersenyum bebas gitu ya, menjawab. Tetapi ketika seorang konselor melihat bahwa kakinya itu gemetaran di bawah, nah itu adalah suatu ketidakkongruenan yang terjadi pada diri klien dari perilaku atau tingkah laku nonverbal yang terjadi pada klien. Nah, di sini tugas konselor itu menyelaraskan antara menunjukkan mana yang benar, mana yang terjadi pada diri klien, sehingga antara hal yang tadinya bertolak belakang menjadi kongruen, yang tadinya tidak kongruen itu menjadi kongruen. Nah, konfrontasi ini dapat dilakukan jika hubungan konselor itu sudah mencapai sudah bisa membangun trust, sehingga konseling itu tidak merasa tertutup, sehingga konseling itu bisa merasa terbuka, bisa menceritakan hal-hal yang terjadi pada dirinya. Dan di sini juga konselor tidak merasa mengadili atau menghakimi seorang konselingnya. Nah, teknik yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu ada goal setting. Nah, di sini goal setting itu merupakan teknik yang menetapkan tujuan, dari sesi konseling pada sesi itu. Nah, sehingga dari sini seorang konselor dapat membangun atau menciptakan suasana yang merujuk pada tujuannya itu apa dari seorang klien. Misalkan seorang klien itu ingin mencapai perbaikan dalam dirinya, otomatis dia itu harus mengetahui dalam perbaikan di dalam apanya, misalkan percaya dirinya, atau kesehatan mentalnya, atau pola hidupnya, atau pola pikirnya ya. Nah, itu adalah sebuah goal setting yang menunjukkan tujuan dari sesi konseling tersebut. Nah, cara menerapkan kalimat goal setting itu ada tiga bagian. Yang pertama yaitu kata-kata yang menunjukkan kepositifan,
Yang kedua yaitu kata-kata yang menunjukkan negatif. Yang ketiga yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa dirinya itu ingin, ada keinginan atau mengharapkan orang lain itu berubah. Kalimat yang pertama, misalkan saya seorang konselor, saya seorang klien ya. Misalkan ada seorang klien yang berbicara, saya ingin lebih percaya diri. Saya sebagai seorang konselor menanyakan, percaya diri seperti apa yang kamu maksud di sini? Nah, percaya, atau misalkan percaya diri versi kamu itu seperti apa sih, gitu kan? Menanyakan hal itu menunjukkan sebuah kalimat positif dari percaya diri langsung ya. Percaya diri itu adalah kalimat positif yang dapat ditunjukkan oleh seorang klien. Kemudian kliennya bisa menyebutkan, saya lebih bisa bebas dalam presentasi di depan kelas, misalkan gitu. Nah, lalu apalagi misalkan dari seorang konselornya. Lalu si konselingnya menyebutkan, saya bisa tidak gemetar, dan saya juga tidak takut dimarahi oleh teman-teman, dan saya juga tidak takut salah lagi. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa tujuannya itu dia itu ingin percaya diri dan tidak ingin gemetaran lagi ketika dia tampil di depan orang lain, seperti itu. Kemudian kalimat goal setting yang kedua yaitu untuk yang menunjukkan, kalimat yang menunjukkan negatif gitu ya dari seorang kliennya. Misalkan, saya tidak ingin berkomunikasi lagi dengan dirinya, saya kecewa kepadanya. Oke, saya sebagai konselor, misalkan jika kamu sudah tidak berkomunikasi dengan dirinya, apa yang akan terjadi pada diri kamu, gitu ya. Jadi seorang konselor harus membalikkan apa yang dikatakan oleh si konseli untuk merujuk kepada perilaku atau pola pikir dirinya sendiri gitu. Tidak boleh, jadi seorang konselor itu tidak boleh melemparkan pikiran seorang konseli kepada orang lain. Jadi harus dibalikan lagi kepada dirinya. Nah, mungkin kliennya bakal nyebutin gini, saya akan lebih tenang di situ. Nah, di sini konselor menanyakan kembali, tenang seperti apa yang kamu maksud di sini? Di situ kan bisa konseli bisa menyebutkan kembali, mungkin saya bisa lebih tidak memikirkan hal-hal tersebut yang terjadi. Saya bisa menjalani aktivitas kembali dengan normal, seperti itu kan. Nah, itu adalah contoh yang negatif. Nah, kemudian ada yang ingin merubah orang lain gitu ya. Si konselinya itu memaparkan bahwa dirinya itu ingin merubah orang lain. Nah, di sini contohnya itu seperti misalkan tadi, tapi ini mah pengen mengubah si konselinya. Contohnya tuh, saya ingin ibu saya itu mengerti kepada saya. Saya tidak ingin ibu saya memarahi saya kembali. Nah, di sini seorang konselor dapat menjawab bahwa, lalu bagaimana jika ibu kamu sudah memahami kamu dan tidak marah-marah lagi kepada kamu? Apa yang akan terjadi pada kamu? Nah, di sini kan si konseli itu bisa menjawab, saya akan. Di situ adalah suatu timbal balik, suatu komunikasi yang baik antara si konselor dan si konseli ketika dia bisa mencerna pikirannya sendiri untuk menunjukkan tujuan apa yang diinginkan oleh seorang konseli gitu ya.
Teknik yang selanjutnya yaitu teknik termination. Teknik termination ini selalu digunakan oleh seorang konselor dalam mengakhiri suatu sesi konseling. Sesi konseling yang akan dilanjut kembali atau sesi konseling yang betul-betul diakhiri dan sudah cukup untuk menjalani sesi konselingnya dengan klien. Nah, di sini seorang konselor itu dapat memberikan beberapa isyarat seperti misalkan dia itu melihat jam, kemudian dia membereskan buku atau alat tulisnya selama konseling. Kemudian dia juga bisa mengungkapkan bahwa waktunya itu sudah habis untuk menjalani sesi konseling. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Oke, baik Jenny, sekarang mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah ditentukan oleh kami berdua ketika tadi di awal konseling, mungkin cukup sekian yang dapat kita bahas pada sesi konseling ini. Untuk kedepannya mungkin Jenny bisa kembali lagi jika membutuhkan saya dan datang lagi kepada saya untuk menjalani sesi konseling selanjutnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu mungkin beberapa teknik yang harus diterapkan oleh seorang konselor dalam menjalani sesi konseling bersama kliennya. Dan teknik ini adalah teknik yang mendasar dalam sesi konseling yang harus dikuasai oleh seorang klien tersebut. Jangan sampai seorang konselor tidak bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan teknik-teknik ini dalam sesi konselingnya bersama klien, karena hal ini menunjukkan suatu keprofesionalan seorang konselor kepada konseling untuk dalam memberikan sebuah layanan untuk membantu memajukan atau membantu seorang konseli hidup dengan baik, lebih baik seperti itu. Nah, mungkin hanya seperti itu materi yang saya dapat review ulang dari semester 3 ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan untuk prakteknya saya akan mempraktekkan di video yang selanjutnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.